Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak, teman-teman serta adik-adik sekalian, jamaah pengajian rutin Masjid kita bersama, Masjid Nur Salihin, yang semoga kita semuanya, kita bersama senantiasa mendapatkan rahmat dan pertolongan serta keberkahan dari Allah. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan sehingga di pagi hari ini kembali Allah Ta'ala mengizinkan kita untuk melanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang pelajaran tazkiyatun nafs, tentang pensucian jiwa, pensucian diri. Tazkiyatu an-nafs, bagaimana kita mensucikan jiwa kita dari kotorannya, dari penyakitnya, agar ketika jiwa kita bersih, maka itu insya Allah kebaikannya akan mempengaruhi seluruh anggota tubuh. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita dan kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnahnya, menjalankan tuntunannya, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, kita lanjutkan untuk buku yang lama di halaman yang ke-94. Halaman berapa? 94. Buku yang baru coba saya pinjam. Ada yang baru? Ini baru ini. Saya pinjam sebentar, saya carikan Pak.
Untuk buku yang baru halaman 84. Halaman 84. Nun sewu. Masya Allah. Kita sedang berbicara mengenai apa? Jenis-jenis nafsu. Kemarin yang pertama kita telah mempelajari nafsun mutmainnah. Dan kita telah faham ternyata nafsun mutmainnah, jiwa yang tenang, itu adalah jiwa yang tenang ketika digunakan untuk ibadah. Jadi kalau sholat terasa tenang, itulah yang namanya nafsun mutmainnah. Dipakai baca Al-Quran, hatinya terasa nyaman, itulah yang dibilang nafsun mutmainnah. Ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, kemudian fikirannya terasa adem ayem, itulah dibilang nafsun mutmainnah. Ketika seorang hamba memiliki jiwa yang semacam itu, dipakai ibadah nyaman, digunakan ibadah tenang, digunakan mendekatkan diri kepada Allah terasa nyaman, maka itulah yang kelak ketika ia wafat akan dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kita pelajari nafsun lawwamah, yaitu jiwa yang senantiasa mencela dirinya. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah jiwa yang kemudian sering berbolak-balik, kadang-kadang taat, kadang-kadang malas, kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang lupa. Maka ketika jiwa itu berada di dalam kelalaian, maka jiwa itu akan mencela pemiliknya. La uqsimu bin nafs wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Yaitu jiwa yang senantiasa mencela siapa? Dirinya. Bahkan sebagian ulama termasuk di dalamnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan nafsul lawwamah itulah jiwanya orang beriman. Kenapa begitu? Karena nafsul lawwamah akan mencela diri ketika diri itu jauh dari Allah. Jadi kalau panjenengan merasa tidak nyaman ketika jauh dari Allah, panjenengan merasa sudah azan kok tidak tergerak untuk sholat, kemudian Anda merasa ada sesuatu yang kurang nyaman, itulah jiwanya orang beriman. Berarti di dalam hati masih ada keimanan. Dan yang menggerakkan jiwa Anda untuk merasa tidak nyaman ketika meninggalkan ibadah, itulah yang namanya nafsun lawwamah. Nah sekarang yang baru di malam hari yang penuh dengan bintang ini, Anda kira saya salah ya? Tak banterno tambahan. Sudah ngopi dulu, bismillah. Diminum kopinya, diminum. Diminum, bismillah. Tidak apa, bareng-bareng, bismillahirrahmanirrahim. Memang kopi kalau mahal itu beda. Ada suaranya? Nggak sengaja saya. Maaf ya, memang kalau nggak ada suaranya kayak kurang lega. Silakan. Baknya pakai kol-kol lah ya, mantap. Astagfirullahaladzim. Sudah. Ngaji itu yang serius, ngaji yang goyang. Sudah, sekarang yang ketiga, pembagian tentang nafsun, tentang apa? Jiwa. Yang ketiga, inilah yang kita tidak boleh punya. Yang dibilang nafsun ammaratun bisu. Jiwa yang senantiasa memotivasi kita untuk berbuat keburukan. Jiwa yang mengajak kita untuk tidak berhenti dengan keserakahan dunia. Jiwa yang menjadikan kita lupa bahwa kita ini semuanya bakal kullu nafsin dha'iqatul maut. Itulah yang kemudian dibilang nafsun ammaratun bisu. Jiwa yang senantiasa mengajak pemiliknya untuk melakukan perkara-perkara yang buruk. Duwe wis cukup, Yosek panggah korupsi. Dia makanannya yang halal juga banyak. Lah kok masih
cari makanan yang haram atau perkara-perkara yang semisal. Untuk yang pernah minum minuman keras, a'azzanallah wa iyyakum ajma'in. Saya dapat cerita, jangan suudzon. Saya dapat cerita. Katanya rasanya itu gak enak belas. Antara pahit, sengir, kecut, pedas, tercep. Anda kok lebih detail menjelaskannya. Tercep. Nah, sudah kan artinya sudah semacam itu. Tercep bahasanya. Nah, maka sudah tahu ada jamu beras kencur yang enak, ada kunir asem enak, ada kunir yang sekarang nggak tahu kok belum datang kunirnya. Kencur. Nah, ketika dengan sesuatu yang buruk itu sudah jelas buruk, rasanya ndak enak, kok tetap suka, itulah maka pendorongnya dibilang nafsun ammaratun bisu. Nafsun artinya apa? Jiwa. Ammarah artinya apa? Memerintahkan. Bisu pada keburukan. Jadi jiwa yang memang senantiasa mengajak kita untuk berbuat yang buruk. Dan mohon maaf, normalnya manusia jiwanya seperti ini. Sampai sekelas Nabi Yusuf saja, Nabi loh ini. Maka supaya kalau melihat orang tergelincir, itu panjenengan gak terlalu gak terlalu heboh. Biasa, namanya juga manusia. Nabi Yusuf itu sampai berdoa kepada Allah, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, aku tidak mampu berlepas diri dari nafsuku. Artinya dia ngaku dia salah. Kalau dia mengikuti nafsu itu, maka nafsu itu akan mengantarkan dia pada keburukan. Karena apa Nabi Yusuf sampai mengatakan kepada Allah, wa ma ubarri'u nafsi, saya tidak membebaskan diri saya dari keinginan buruk ini. Karena selama manusia hidup, nafsu itu akan ada menyertainya, dan nafsu itu bercirikan innan nafsa, sesungguhnya jiwa yang buruk itu la ammaratun, akan terus menyeru panjenengan. Menyeru itu apa? Mengajak. Awe bisu dalam perkara-perkara yang buruk. Ibu-ibu tahu kan Bu, pertanyaannya apa yang menjadikan kok tetap rasan-rasan? Nah, disitulah yang namanya nafsun ammaratun bisu. Karena saat itu panjenengan dikuasai nafsun ammaratun bisu. Bapak-bapak tahu kan Pak, sholat itu baik. Ya bapak-bapak surga kabeh ngari. Cari contoh jelek buat bapak-bapak itu susah. Apa bapak-bapak itu? Contoh elek ya Pak? Masa ya slot? Apa? Ngopi. Lu ngopi wapi se. Oh ngopi kopi pangku. Astagfirullah. Saya ini polos loh Mas, jangan diajari yang gitu-gitu. Nah, sudah tahu duduk di suatu warung yang penjualnya berpakaian yang tidak sopan. Ya benda, tahu bahwa itu buruk, tapi tetap warungnya diparani. Alasannya wakeh, maka kata Ustadz Darwis apa? Sa ombone alas, se luwe ombo alasanmu. Nah ini seru warungnya, penjaganya dengan pakaian seperti itu, dengan gaya yang seperti itu. Bahkan kalau menawarkan menu itu, mau ini apa saya? Loh, astagfirullahaladzim. Nah kan sudah tahu bahwa itu buruk. Pertanyaannya, Anda tahu itu buruk, kenapa kok masih datang? Karena saat itu Anda dikuasai yang namanya nafsun ammaratun bisu. Faham boten? Maka berlindung kepada Allah dari nafsu yang semacam ini. Jiwa ini
tercela. Jadi yang namanya nafsun ammaratun bisu itu namanya nafsun madhmumatun. Nafsu yang tercela. Kalau yang pertama mutmainnah bagus, lawamah bagus. Tapi ketika ngomong ammaratun bisu maka ini termasuk nafsu yang tercela. Karena memerintahkan dalam segala perbuatan buruk. Pokok sing elek dijak terus sama dia ini. Maka termasuk berteman dengan teman yang panjenengan tahu dia tidak baik. Tapi Anda kroso, tapi seru. Tapi lek mbek dhek asik. Kalau sama dia itu meriah, rame. Ndak apa? Ndak kaku. Nah, maka akhirnya apa? Yo Anda akan terjerumus dengan nafsun ammaratun bisu. Maka tidak mungkin bisa selamat kecuali karena pertolongan dari Allah. Bahkan hal ini sudah menjadi wataknya. Ada orang itu saking jeleknya sampai keburukan itu menjadi dirinya. Antum tahu hadisnya. Rasulullah bersabda begini, maka hati-hati, ojo ngapusi. Itu pegang prinsip, jangan bohong. Ibu-ibu. Ibu-ibu ini mana ngaji? Karuwe golek weci. Sebelah majelis taklim itu katanya wecinya paling enak. Nanti kalau suami tanya, "Loh jare ngaji?" "Loh, lah anu mang, ustadz kudu Ustadz Rifki Pak nih." "Lah Ustadz apa? Ustadz Solihin." Masya Allah. Nah, akhirnya ono ayah alasan nih. Nah sudah, contohnya begini. Bahwa nafsu yang buruk itu ketika senantiasa diikuti sampai dia menjadi dirinya. Faham enggak? Sampai nafsu itu sudah menjadi orang tersebut. Rasulullah bersabda, alaikum bisidqi. Jujurlah kalian. Alaikum bisidqi. Jadilah orang yang jujur. Hendaknya kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Karena kejujuran itu akan mengantarkan kalian pada kebaikan. Paham boten? Jadi kalau mau baik diawali dengan apa? Jujur. Tidak ada ceritanya bohong jadi baik, tidak ada. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Jujurlah kalian karena kejujuran mengantarkan pada kebaikan. Kebaikan itu apa? Digai ibadah enak, digai kerja yo lancar, di omah yo apik, mbek wong tuane yo penak. Itu jujur. Wa innar rajula, dan ada seorang laki-laki, dan kalimat laki-laki di sini bukan gender ya. Tapi apa? Rasulullah memberi contoh saja. Yo bisa laki, bisa perempuan. Wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Ada seorang manusia ikhtiar dia untuk jujur terus. Pokok setiap ada peluang bohong ditangkis, tidak mau. Ada kemungkinan bohong ditangkis. Ada sesuatu yang akan membahayakan dia kalau dia jujur, tetap katakan yang benar walaupun pahit. Sampai apa yang terjadi? Hatta yuktaba indallahi siddiqa. Sampai orang itu distempel sama Allah, jeret jujur. Distempel sama Allah. Hatta yuktaba indallahi siddiqa. Sehingga kejujuran itu menjadi dia. Dan dia itulah kejujuran. Sampai orang itu kalau sudah ngelihat dia, itu tidak ada wajah-wajah bohong, itu tidak ada. Karena apa? Terbiasa. Dan hati-hati sak wali. Wa iyyakum wal kadhiba. Aku wanti-wanti kalian jangan sampai bohong. Bu, alah ibu-ibu ceramah gak dirungokno blas. Jangan sampai apa bu? Kenapa tidak boleh bohong? Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Karena bohong itu akan mengantarkan kalian pada keburukan. Paham maksudnya? Orang kalau diawali dengan kebohongan, kedepannya apa? Curi, nipu, begal, sak macam nih. Karena awalnya apa? Bohong dulu.
Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa innar rajula, ada seorang laki-laki layak zibu, terus berbohong. Sampai apa yang terjadi? Hatta yuktaba indallahi kadzaba. Sampai dia distempel oleh Allah, orang ini pendusta. Itu menunjukkan semua itu diawali dengan faktor perlawanan dan pembiasaan. Yang buruk dilawan, kemudian dibiasakan baik. Nah, termasuk nafsun ammaratun bisu. Kalau diikuti, ngantuan diikuti. Si ngantuan. Hai orang-orang ngantuan. Ngantuan itu kalau diikuti, keterusan. Anda lawan. Jadi, saya akan lawan. Saya ini lagi kena kopi lemes, kena kopi kok gampang nyindir. Astagfirullahaladzim, jangan-jangan kurang kopinya. Sama, orang yang ngomong aku gak iso poso, soalnya aku lek poso wetengku iki mahe kumat. Ada apa ndak? Ramadan kok bisa? Luar biasa, bagus. Ini sama persis seperti pertanyaan. Dari subuh sampai maghrib kok bisa ndak rokokan? Dari maghrib sampai subuh kok rokokan maneh? Kalau Ramadan jawabannya apa? Wis gak poso. Walah ya bener. Ya sudah, berarti maghrib sampai subuh kan sudah ndak? Wah, berarti gak dipenging maneh pok. Nah, maka harus dilawan. Nah, ketika perlawanan Anda atas sesuatu yang buruk, kemudian panjenengan membuat kebiasaan-kebiasaan yang baik, sampai itu nanti kalau bahasanya orang Kasembon menjadi habit. Ya, menjadi apa? Habit. Wong Kediri angel, gak gampang paham. Sudah, tidak seorang pun terhindar dari keburukan jiwa ini tanpa pertolongan Allah. Tidak bisa. Kalau bukan karena pertolongan Allah, maka nafsun ammaratun bisu ini akan menguasai. Sebagaimana yang Allah firmankan ketika Allah menuturkan kisah istri penguasa Mesir ketika berusaha merayu Nabi Yusuf. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu'. Terakhirnya apa? Illa ma rahima rabbi. Kecuali kalau dapat rahmat dari Allah, baru bisa menang lawan nafsun ammaratun bisu'. Nabi Yusuf mengatakan, dan aku tidaklah menyatakan diriku terbebas dari kesalahan. Jadi sekelas Nabi, ketika lawannya itu adalah nafsun ammaratun bisu, itu sampai sekelas Nabi saja ngomong apa? Saya tidak menyatakan bahwa diri saya terbebas dari nafsu. Karena apa? Karena sesungguhnya nafsu itu senantiasa mendorong kepada kejahatan. Itulah yang dibilang nafsun ammaratun bisu. Tapi ada pengecualian. Apa pengecualiannya? Illa, kecuali. Bukan nafsunya, tapi orangnya. Ma rahima rabbi, kecuali orang. Atau di sini malah nafsunya ya. Yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Jadi kalau Allah yang menghendaki, kalau Allah yang menjaga, kalau Allah yang menuntun, insya Allah selamat dari nafsun ammaratun bisu. Itulah makanya doanya. Ya ibadi kullukum dhalun, kata Allah. Wahai hambaku, kalian semua tersesat, illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri hidayah. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, maka aku akan berikan hidayah itu kepadamu. Jadi tidak bisa hidup lepas dari doa, tidak bisa. Terus, maka termasuk doa keluar rumah, hati-hati, ojo ditinggal. Anak panjenengan mau berangkat sekolah, ditalkin doa itu.
Suami panjenengan lali tarian maneh lebokne kamar kuncian aja oleh metu. Istri mau keluar, apalagi keluarnya arisan. Kalau ndak baca doa ini, waduh iso ngentit dek jentiin lepas ngopiok. Mana yang pengalaman? Sudah? Doanya apa? Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Singkat dan semuanya hafal. Iya enggak? Tapi jujur jangan bohong. Siapa yang tadi keluar rumah baca doa ini? Ayo angkat tangan yang tinggi, saya mau hitung. Jujur jangan bohong. Masjid loh ini. Oh Masya Allah, bagus. Ya sip. Kenapa? Karena doa ini jaminan dari Allah untuk Anda tidak diganggu setan. Jadi ketika Anda berdoa dengan Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la hawla wa la quwwata illa billah, setannya langsung Kenapa? Setannya tidak bisa ganggu. Allah Ta'ala yang langsung jawab, hudita wa wuqita wa kufita. Kata Allah, hudita, kamu diberi petunjuk. Jadi selama keluar rumah, petunjuk Allah senantiasa ada pada orang tersebut. Wa wuqita, kamu dijaga. Maka selama orangnya keluar rumah, Allah yang menjaga dia dari gangguan luar rumah. Wa kufita, engkau dicukupi. Maka segala macam bentuk kekurangan oleh Allah dijauhkan darinya. Setelah orang itu hudita wa kufita wa wuqita, setannya ngomong, famadha naf'alu biman qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengganggu orang yang dicukupi Allah, dibimbing Allah dan dijaga Allah? Kata setannya, ngalih hai timbang muspro. Akhirnya setannya pergi. Bayangin, mulai keluar rumah sudah ada doanya. Kenapa? Karena nafsun ammaratun bisu, lengah dikit masuk, lengah sedikit masuk. Kemudian dalam surat An-Nur ayat yang ke-21, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, sekiranya bukan karena karunia Allah, kalau bukan karena karunia dari Allah, wa rahmatuhu, dan kasih sayang Allah. Kasih sayang itu dalam artian apa Bu lebih tepat? Allah ngesak nih. Allah apa? Kesian kepada kita. Ma zaka minkum min ahadin abada. Tidak seorang pun dari kalian itu bisa bersih dari perbuatan keji kalau bukan karena pertolongan Allah. Apalagi di zaman kita sekarang, la ilaha illallah subhanallah wa atubu ilaih, medeni. Kalau bukan karena rahmatnya Allah, bukan karena karunia dari Allah. Sementara rahmat dan karunia itu panjenengan tahu tempatnya di mana? Kilo, majelis taklim. Maka ngaji itu memang idealnya ya di masjid. Di masjid. Karena tergabung dua rahmat, tergabung dua keberkahan, tergabung dua ampunan. Maka kan panjenengan semuanya tahu kan, ketika orang itu duduk di rumah Allah untuk membaca ayat-ayat Allah, kemudian yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum, dipelajari ayat-ayat Allah di antara mereka, kecuali apa? Illa ghashiyat humur rahmah, Allah meliputi mereka dengan rahmatnya di sini. Dan rahmat itu yang menjadikan kita selamat dari nafsun ammaratun bisu. Itulah pada pembukaan pengajian Rebu yang lalu. Orang kalau masih mau ngaji insya Allah selamat. Kenapa? Rahmatnya Allah masih ada untuk dia. Sehingga minimal dia punya tameng, dia punya rem, dia punya benteng. Lek ono sing elek-elek si atine iso nuturi. Dan di sini rahmat Allah itu. Apalagi kalau panjenengan masuk masjid mau sholat, itu malaikat-malaikat Allah doain panjenengan dengan dua doa.
Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Nah sekarang An-Nur 21, orang itu selamat dari perbuatan keji bukan karena dia hebat, tapi murni karena rahmat yang Allah curahkan kepadanya. Lah di mana cari rahmat itu? Di majelis ilmu. Nah termasuk makanya kalau pulang ke rumah ketemu istri, ketemu suami, ketemu anak, ketemu teman, kalau memang bisa salamnya yang lengkap. Assalamu alaikum. Sabar. Masya Allah. Nah ini ustadznya saya. Assalamu alaikum. Semoga keselamatan untukmu. Selamat di sini apa ya? Selamat dari fitnah, selamat dari keburukan, selamat dari dosa, selamat dari azab, selamat dari musibah, selamat dari bencana. Itulah assalamu alaikum. Warahmatullahi beserta rahmat dari Allah. Nah rahmat itulah yang menjadikan kita terselamatkan dari fahisyah. Wa barakatuhu, dan keberkahan-keberkahan darinya. Keberkahan itu menjadikan pekerjaan panjenengan lancar, urusan gampang, kesehatan api, itulah berkah. Nah maka memang kalau mampu jangan ASWRWB. ASWRWB. Saya kok jadi ingat film Donald Duck. Itu kalau di akhir nanti ada lambangnya apa? WB. Warner Bros. Pengalaman. Masa mudanya sama kayaknya kita. Nah sudah. Nah maka ucapkan yang lengkap. Apalagi kalau pas ketemu. Jadi ojo kesusu dijawab. Kadang-kadang koncone lo durung salam. Waalaikum. Salam durung. Rungokno sing apik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balesan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan tahu satu cerita. Ada, tapi saya tidak tahu riwayat cerita ini. Wallahu a'lam, saya belum pernah ngecek. Ada satu sahabat disalami Nabi gak dibalas-balas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam dia. Dikira Nabi tidak dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam dia. Dikira Nabi dia masih tidak dengar. Setelah diulang yang ketiga kalinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru dibalas. Rasulullah tanya, Ama sami'tal qabl? Kamu tidak dengar dari tadi? Dibilang, sami'tu, saya dengar. Lima la tarud, kenapa tidak dibalas? Jawabannya apa? Uridu aktsarad du'ai minka. Saya kepingin doa panjenengan lebih banyak untuk saya. Tapi jangan ditiru oleh pengajian ya. Saya assalamualaikum menenggap. Jangan. Iya kan? Maka surat An-Nur 21 menunjukkan kepada kita yang menjadikan kita selamat dari perbuatan yang keji itu apa? Karunia Allah dan rahmat dari Allah. Walakin Allah yuzakki man yasha. Akan tetapi Allah akan membersihkan siapa orang yang Allah kehendaki. Wallahu sami'un alim. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Artinya apa bu? Rahmat Allah itu diikhtiarkan untuk dicari. Sing anteng di masjid, yang istiqomah duduk di majelis ta'lim. Lah nanti panjenengan doain mudah-mudahan pondoknya segera selesai. Kalau pondok selesai saya berhenti ngaji di Kediri. Wah, astagfirullahaladzim. Dikurangi. Sudah, maka Rasulullah SAW mengajarkan khutbah hajat kepada para sahabat. Lihat, ini yang sering kita baca. Tapi subhanallah, dari banyaknya ustadz yang saya pernah dengar yang menerjemahkan khutbatul hajah itu cuma Ustadz Syafiq saja, hafizahullahu ta'ala. Sehingga jamaahnya ngerti, oh alah artinya iki toh, oh alah maksudnya ini gitu loh.
Seperti yang kita baca terus, innal hamdalillah. Sesungguhnya segala pujian hanya milik Allah. Alif lam di dalam kalimat alhamdu. Itu alif lam ada artinya. Apa artinya? Listighraqil jins. Mencakup semua bentuk pujian. Itu semuanya milik siapa? Allah. Maka kita sampaikan innal hamdalillah. Kemudian nahmaduhu. Kami memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Wa nasta'inuhu. Kemudian kami memohon pertolongan kepada Allah. Kalau dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan itu dilebokno hati. Jangan iyyaka na'budu wa fuasih tapi gak dilebokno hati, percuma. Karena apa? Itu memohon pertolongan dan memohon petunjuk. Wa nastaghfiruhu, dan kami memohon ampunan kepadanya. Wana itu yang sesuai materi kita yang terakhir itu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Panjenengan baca Sayyidul Istighfar. Ada semacam ininya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan yang aku lakukan. Nah, maka termasuk kalau dalam khutbatul hajah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwaku. Wa min sayyiati a'malina. Lihat di situ. Jiwa dulu atau amal dulu? Jiwa dulu atau amal dulu? Ada ndak hadis yang kewalik? Ndak ada. Karena hadis itu pun wahyu dari Allah. Maka diartikan di sini jiwanya jelek, amalnya jelek. Kalau jiwanya oleh Allah dilindungi, maka amalnya baik. Itulah maka jiwa itu kan ada yang mengartikan hati. Maka dibilang tazkiyatun nafs. Ada yang mengartikan tazkiyatun nafs itu tathhirul qulub. Mensucikan hati. Le atine api, kabeh katut api. Nah itu yang kita inginkan sekarang. Maka kita bilang wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Itulah yang dibilang nafsun ammaratun bisu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Keburukan itu terpendam di dalam jiwa. Jadi memang keburukan itu pertamanya jamaah mati. Kalau dipantik, dipantik itu apa? Iya. Coba rokok ya, disumet, coba disumet, nyala dia. Maka itulah kenapa dalam Islam itu ada amalan-amalan untuk menghilangkan nafsu. Yang paling top poso. Maka seperti dalam Islam ada penghalang marah, ada dua. Ada penghalang marah, ada pereda ketika marah. Antum milih yang mana? Penghalang apa reda? Halang. Ada penghalang, ada pereda. Lah, yang betul penghalang. Karena kalau reda, wis kadung, ngamuk. Nah, penghalangnya apa? Biar gak ngamuan. Nomor satu, jauhi orang yang bikin Anda ngamuk-ngamuk itu. Loh iya, serius. Ada dalam surat Al-Muddathir, warrujza fahjur. Keburukan itu tinggalkan. Supaya apa? Tidak memantik emosi panjenengan. Nomor dua, memahami keutamaan halim, al-hilm, santun. Santun itu apa? Gak ngamuan. Allah cinta sama orang yang santun. Dan Allah masukkan surga orang-orang yang santun. Yang ketiga, memahami keutamaan menahan amarah ketika sedang mampu untuk marah. Apa keutamaannya?
wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Jaminannya surga. Dalam hadis yang lain sahih dibilang apa? Orang yang man kadhama ghaidhahu wa huwa yaqdiru ala an yanfidhahu da'ahu Allahu bainal khalaiqi yaumal qiyamati hatta yukhayyirahu minal hur ma syaa. Orang kalau bisa ngamuk tapi dimpet, gak, aku gak gelem ngamuk. Padahal bisa. Dia ndak takut, dia berhak, dia ndak salah, tapi ditahan. Apa yang terjadi? Nanti di hari kiamat dipanggil sama Allah di tengah-tengah banyaknya manusia. Misalkan namanya Iskandar. Iskandar. Sebelah sana orangnya, kok Anda yang siap? Sana. Terus apa yang terjadi? Allah panggil. Panjenengan pancen ngeten. Dulu waktu Anda bisa marah kepada karyawan, Anda tidak marahi dia. Anda tetap baik kepadanya. Terus selain itu apa keutamaannya? Allah suruh pilih bidadari yang dia suka. Saat durunge kedisian Pak Solikin. Jadi Pak Iskandar suruh masuk duluan. Golek dhisik sing sesuai dengan spekmu. Irunge, rambute, kulite, dukure. Ya, itu disuruh milih sama Allah. Itu keutamaannya. Itu untuk penghalang. Cek gak ngamuk. Jauhi orangnya. Tahu keutamaan orang yang santun. Dan tahu keutamaan menahan amarah. Kalau terlanjur marah. Nomor satu, bukan istighfar. Ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idz billah. Kalau kamu diganggu setan, marah dari siapa? Setan. Apa yang kamu lakukan? Fasta'idz billah. Mintalah perlindungan kepada Allah. Dua orang sahabat Nabi berantem. Tung. Rasulullah bilang apa? Inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajid. Saya tahu satu kalimat, kalau dia mau baca, hilang marahnya, langsung hilang. Apa itu kalimatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu nomor satu. Meredakan amarah. Jelas kadung keprocut ngamuk, cepet-cepet ta'awudz. Nomor dua, taghyirul hay'ah. Rasulullah mengatakan, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'imun falyajlis. Kalau kalian ngamuk sambil berdiri, duduk. Kita kualik, ngamuk duduk, berdiri. Apa sampean gak terima? Loh ya apa? Anda mau tahu bid'ah yang hakiki? Yo ini bid'ah hakiki, dhalalah finnar ini. Rasul ngongkon lungguh, dek malah ngadeg. Kalau kalian marah, berdiri, duduklah. Kalau tidak reda juga, falyattaji', berbaring. Tapi intinya bukan sekedar tekok ngadeg dadi lungguh dadi berbaring. Tapi intinya apa? Mengurangi gerakan ketika marah. Karena orang kalau berdiri lebih leluasa bergerak. Ketika dia duduk, pergerakannya berkurang. Ketika dia berbaring, lebih berkurang. Itulah Nabi Muhammad mengatakan, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Salah seorang di antara kalian kalau marah mendingan menengok. Tahan. Ditahan. Supaya apa? Tidak memunculkan masalah. Yang ketiga apa? Meredakan amarah. Tauhid. Apa urusannya tauhid dengan meredakan marah? Orang yang bikin Anda marah datang di depan Anda, itu takdirnya siapa? Suami yang sekarang bikin Anda setiap malam istighfar, astagfirullah. Dosa apa aku biyen duwe bojo koyo ngene, ya Allah. Pengalaman. Astagfirullah, emosi saya. Saya kasih contoh Anas bin Malik. Anas bin Malik itu kerja bareng Nabi Muhammad mulai umur 8 tahun. Kalau untuk usia SD sekarang, baru kelas 2 SD. Ada kelas loro SD loh Bu Isopo. Iya enggak? Jadi pembantunya Nabi. Awet sampai 10 tahun.
Sampai Nabi Muhammad wafat usianya Anas 18. Dan Anda tahu ketika Nabi Muhammad wafat, Anas mengatakan apa? Khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku kerja belani Nabi, membantu Nabi 10 tahun. Wa ma qala li li syai'in fa'altuhu lima fa'alta. Wa la qala li syai'in lam af'alhu lima la taf'al. Rasulullah tidak pernah ngomong untuk sesuatu yang aku lakukan, kenapa kamu lakukan ini? Tidak pernah. Dan Rasul tidak pernah mengatakan untuk sesuatu yang tidak aku lakukan, kenapa tidak kamu lakukan? Ketika dicari opo resepe kok Kanjeng Nabi bisa sabar ngadepi anak kecil ini. Ternyata apa? Karena kehadiran anak itu merupakan kehendak Allah. Jadi suami panjenengan itu kehendak Allah, gak usah ijol tombok, ra usah. Iyalah entuk luwe apik. Akeh-akeh luwe. Nah, ya wis. Sudah, itu tauhid biar gak ngamuan. Diterima saja. Loh, Anda kok bahagia sekali ketawanya. Kayak terwakili gitu Bu ya. Masya Allah. Sudah. Nah maka begitu. Sehingga semua itu akan terselesaikan dengan pertolongan Allah. Karena apa? Nafsun ammaratun bisu itu melekat dalam diri manusia. Dia kalau tidak dipantik, dia tidak akan nyala. Pemantiknya apa? Pergaulan. Pemantiknya apa? Kebanyakan ngomong. Pemantiknya apa? Kebanyakan uang. Pemantiknya apa? Rakus. Itu pemantiknya. Ketika pemantik-pemantik itu datang dan Anda jauh dari rahmatnya Allah lewat majelis taklim, ya kegulung panjenengan. Na'udzubillah min dzalik. Keburukan itu terpendam di dalam jiwa. Keburukan inilah yang memicu amalan-amalan buruk. Ketika Allah membiarkan seorang hamba dengan jiwanya, pasti binasa. Maka kita bilang apa? Wala takilni ila nafsi. Tidak tahu wiritan. Ya Hayyu ya Qayyum. Duhai Allah yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Dengan rahmatmu aku memohon pertolongan ya Allah. Aslih li sya'ni kullah. Perbaiki semua urusanku ya Allah. Kesehatanku, keuanganku, rumah tanggaku, anakku, pergaulanku, perbaiki. Aslih li sya'ni kullah. Wala takilni ila nafsi tarfata ain. Dan jangan engkau lepaskan aku urus sendiri walaupun sekejap mata. Jadi doa-doa itu kalau kita hayati Bu, api. Sayangnya kita ini kan kadang-kadang ya keburu waktu, malah cepet-cepetan, ya benda. Belani istiqomai kadang-kadang waktu kurang panjang, akhirnya sementing diwoco dhisik. Akhirnya tidak masuk ke dalam hati. Nah maka orang kalau dilepaskan oleh Allah pasti dia hancur dengan nafsunya. Maka kita tidak mau lepas dari Allah sedetik pun. Maka kita bilang wala takilni ila nafsi tarfata ain. Janganlah engkau lepaskan diriku ya Allah untuk mengurus urusanku sendiri walaupun cuma sekejap mata. Itu ini sekejap mata ditinggal sama Gusti Allah. Na'udzubillah min dzalik. Rawat. Sudah? Ketika Allah membiarkan seseorang tanpa penjagaannya, maka ia pasti binasa karena dorongan jiwa yang namanya ammaratun bisu. Sementara jika Allah menjaga dan melindunginya, ia akan terhindar dari semua itu. Saya mau tanya, penjagaan Allah didapat dari mana? Kan kalau kepingin selamat harus dapat penjagaan dari Allah. Bagaimana caranya biar dapat penjagaan Allah? Berdoa, kemudian taat kepada Allah. Apa mana? Nomor saya mulai tercemar sekarang. Semua orang
orang WA ke sini. Ustadz curhat dong. Gak nerima curhat, nerima nikah aja. Ini banter le amin. Sudah, lanjut begini. Bagaimana pertolongan Allah itu datang melekat dalam diri kita? Nomor satu, intan surullah yansurkum. Pertolongan Allah itu datang untuk orang yang menolong agama Allah. Nomor satu. Sekarang dicoba, dimuhasabah. Kita ini dengan harta kita, dengan jiwa kita, dengan waktu kita, dengan tenaga kita, apa yang kita manfaatkan untuk menolong agama Allah? Di sisi sebelah mananya? Tidak usah dijawab, diangen-angenai. Karena apa? Kita butuh menolong agama Allah agar pertolongan Allah datang sama kita. Nomor dua. Innallaha fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhih. Allah akan terus menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Jadi ketika saya nolong panjenengan, pada hakikatnya saya sedang menolong diri saya sendiri dengan pertolongan yang jauh lebih dahsyat. Saya nolong panjenengan, paling saya ngasih berapa sih ke panjenengan? Paling 3M, 4M. Nah, ke amin lah kok malah rasito. Orang itu kalau ada berita baik, Allahumma ya apa kajian di tazkiyatun nafas, orang doa. Sudah. Sementara apa yang saya beri kepada panjenengan yang tidak seberapa tadi, Allah akan berikan kepada saya pertolongan dari sisi Allah yang berlipat-lipat. Ada kebaikan dibalas kebaikan? Enggak, kebaikan dibalas 10. Itu minimal. Allah lipatkan sampai 700 minimal. Dan Allah lipatkan sampai tidak terhingga. Jadi panjenengan nolong orang, hati-hati, ojo gaya tok. Panjenengan yang lebih butuh nolong dibanding orang yang panjenengan tolong dengan pertolongan Anda. Paham boten? Maka kadang-kadang kita yang ngerasa kayak diributi sama orang di WA terus, Ustadz waktunya ini, Ustadz waktu. Tapi langsung sadar, wah lagi kirimannya Gusti Allah. Saya perlu nolong diri saya sendiri dengan cara apa? Kalau bahasa kita bayar asuransi. Bahasa gampang itu, bayar apa? Asuransi. Iya, asuransi untuk istriku, asuransi untuk anakku, asuransi untuk masa tuaku, asuransi kalau aku mati anakku, sek cilik-cilik, asuransi enggak insya Allah panjang umur sehat walafiat. Oke, yang mati siapa enaknya? Monggo yang siap aja. Nah, kan begitu. Maka ada seorang laki-laki ketika dia merasa usianya sudah tua tapi belum sakit-sakitan loh, diinfakkan semua uangnya. Tetangganya heran, tetangganya bilang apa? Ama abqaita li auladika wa banatik. Terus kenapa ndak kamu tinggalin sedikit untuk anak dan anak perempuan dan anak laki-lakimu? Karena apa? Meninggalkan mereka kaya lebih baik dibanding meninggalkan mereka dalam keadaan miskin. Apa katanya dia? Aku titipkan hartaku kepada Allah, biar Allah yang membagikan untuk mereka. Wih, ini kalimat setiap saya ngomong saya ingat mesti merinding. Tak titipno Allah, cek Allah sing ngedum nang mereka. Karena banknya Allah itu tidak sama kayak senturi. Tahu senturian tuh? Yang sampai ada perempuan yang sedikit depresi gara-gara uangnya dibawa kabur karena banknya likuidasi atau apa, ya ndak inget ndak tuh? Yang ndak inget berarti si enom, lega tuwek nemen. Antara dua, lega enom, tuwek nemen. Itu. Tapi kalau banknya Allah, ma indakum yanfad, apa yang di sisi kalian hilang, habis, fana. Wa ma indallahi baq. Dan apa yang ada di sisi Allah kekal.
Jadi panjenengan ngetokno sekarang. Sekarang. Mana kotaknya tadi? Mana kotak? Ya, kotak. Ini. Lek rada akeh kudu ketok. Enggak cukup ya. Abang. Ntar tak carikan, siapa tahu ada. Alhamdulillah pas gak gowo. Selamat. Nah ini masuk sini kan, Pak Desol nanti tolong balik ini. Ini contoh masuk begini, saya disuruh pakai kontak. Seket tuh ya. Tolong yang hitung nanti di sisi nih. Balik sana. Oh sebelah sini, sana sudah ada. Sudah. Maka ini ketika dia mulai masuk, maka pada hakikatnya saya sedang nitip kepada Allah. Ya Allah, kulo nitip mangke menawi kulo betah panjenengan balik nih. Seperti itu konsep dari keyakinan seorang hamba bahwa apa yang dia sedekahkan pasti kembali. Nah kembalinya kan tidak harus kepada kita kan. Boleh kepada anak kita, cucu kita, atau siapapun orang-orang yang kita cintai. Selamat, gak kecelakaan, gak loro, uripe pena, ibadai, sregep. Itulah kembalinya. Nah tapi lek melbune 2000 yo balik yo titik. Melbune minimal 50 man. Berapa tadi? Tambah 100 lagi saya. You have 100,000? Oke. Tambah bahasa Inggrisnya apa? Add. Ya itu itu. Asyadudu ya. Cari kotaknya tadi, tambah lagi. Kalau perlu 2 ke 2, 3, terserah antum. Uang antum kok. Ya kasih. Tarik lagi, bismillah. Ini namanya sedekah riak ya begini. Tapi saya yakin balik Pak Desol gak akan lali, balik. Sudah. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah sudah. Yang kedua, dengan menolong sesama hamba Allah. Maka jamaah, kalau ada orang datang minta pertolongan, itu kirimane Allah, jaminan garansi Allah Anda akan ditolong. Maka kalau memang mampu, jangan ditolak. Kalau memang mampu, tapi menurut saya kan keadaan kan gak mesti mampu terus kan. Kadang-kadang kita kan kadang-kadang ono rotok ngempeti di ada uang lebih yo kita kasih. Nah maka kalaupun tidak ada, doakan. Ya Allah sepurani kok pas gak enek, tapi tak tungak nih, mari kita sama Allah dikasih jalan lain yang lebih baik. Gitu doain yang baik-baik. Nah sudah. Terus yang ketiga, bagaimana narik pertolongannya Allah, karena nafsun ammaratun bisu, tidak akan selamat kita darinya kecuali atas pertolongan Allah. Nomor 1 tadi dengan menolong agama Allah. Nomor 2 menolong sesama hamba Allah. Gak peduli muslim, gak peduli kafir, gak peduli menungso, gak peduli kewan, semuanya kita tolong. Binatang kecil di pinggir jalan kelihatan kehausan, kasih minum. Wong pelacur aja ngasih minum anjing masuk surga. Dalam keadaan tidak ada riwayat itu perempuan tobat, tidak ada. Anda mau muter kitab Kutubut Tis'ah, bukan Sittah, Tis'ah, tidak ketemu riwayat perempuan itu tobat. Itu karena Rahman dan Rahimnya Allah, supaya kita tertarik untuk dadi wong apik, ojo leren dadi wong api. Yang ketiga, melakukan ibadah sunnah. Sunnah itu apa? Masya Allah jamaah Nur Solihin. Saya tanya sunnah itu apa? Gak wajib. Lo yo ngerti Pak. Lo panjenengan yo Masya Allah. Ya Robbi. Sunnah itu apa? Gak wajib. Lah kok tambah pinter panjenengan ngaji kali kula nih. Subhanallah.
Sunnah itu artinya yang Allah beri keluasan, dilakoni monggo, ditinggal nggih monggo. Tapi kalau panjenengan lakoni, apa yang panjenengan dapatkan? Anda ditolong sama Allah. Apa? Ditolong sama Allah. Apa dalilnya? Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi. Dan tidaklah ada seorang hamba yang mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan yang wajib. Faham betul? Jadi kalau panjenengan mau mendekatkan diri kepada Allah, yang paling Allah cintai adalah ibadah yang hukumnya apa? Wajib. Kenapa kok itu yang paling dicintai Allah? Karena Allah cinta, maka sama Allah diwajibkan. Jadi Allah berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdun bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Tidak ada yang lebih aku cintai ketika hambaku melakukannya kecuali apa yang aku wajibkan. Jadi jangan kebolak-balik. Yang wajib itu nomor 1. Bu, tahu enggak cerita perempuan sholate api, posone api, tapi ganggu tonggo melbun rokok? Pernah dengar hadis itu? Pernah? Itu ganggu siapa? Ganggu siapa perempuan itu? Tetangga. Bayangkan kalau dia ganggu suami ya apa? Lebih parah apa enggak kira-kira? Sing kompak talah. Lebih parah apa enggak kira-kira? Ganggu tonggo itu loh, ibadai muspro, solate muspro, posone muspro, ngajine muspro, sodakoi muspro. Ganggu? Lah kalau ganggu suami? Loh, jangan diremehkan ini, kaum hawa, ini lihat ini. Ini surga panjenengan ini, masih ketok elek-elek ini surga panjenengan ini. Lo ganggu tonggoen rokok, landah ning ganggu. Tak belani panjenengan, jangan khawatir. Pokok 150 mangi jolono. Sudah. Lanjut. Tidak ada yang Allah lebih cintai kecuali yang wajib. Setelah itu apa? Wa ma yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah. Kalau yang wajib sempurna, kemudian dia melengkapi dengan perkara-perkara yang hukumnya sunnah, sampai apa yang terjadi? Hatta uhibbah, aku kata Allah cinta sama dia. Gak macam-macam ini. Wa idza ahbabtuhu, dan ketika aku kata Allah sudah cinta kepadanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku menjadi telinga yang dia mendengar dengannya. Maksudnya apa? Allah jogo kupinge gak tahu ngrungokno sing elek. Maka orang kalau masih seneng mendengarkan yang jelek-jelek, Anda belum dicintai oleh Allah. Anda masih seneng ngomong yang elek-elek, Anda belum dicintai oleh Allah. Anda masih seneng ngelihat yang elek-elek, Anda belum dicintai oleh Allah. Karena ciri orang yang dicintai Allah, telinganya terjaga, matanya terjaga, lisannya terjaga, tangannya terjaga, kakinya terjaga. Ada lanjutannya. Kalau dia minta, tak kasih. Kalau dia minta, tak kasih. Kalau dia berdoa, tak kabulkan. Kalau dia takut sesuatu, aku lindungi dia dari apa yang dia takutkan. Itu loh. Jadi 3 cara ini untuk narik pertolongan Allah, ditambahi 1, doa. Minta kepada Allah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, kita ini semuanya sama. Lek sik seneng ngrungokne wong rasan-rasan, yo hati-hati. Sabar, banyak tobat, banyak istighfar. Kalau masih senang menceritakan keburukan orang dengan hati yang bahagia, Mbak, wis krungu berita dorong. Saiki bojone wis 3. Apa 3, 4 ora 3.
Iku ngomong be atine seneng bunga itu, kayak legun gitu wajahnya, bahagia banget. Nah, itu hati-hati. Karena orang yang telah dicintai Allah, dia tidak akan melakukan apa-apa yang melanggar syariat Allah. Kenapa? Dijaga oleh Allah. Bagaimana caranya? Sing wajib diistiqomai, dilengkapi dengan perkara yang sunnah. Duha dilakoni, tahajud, rawatib. Nggih napa nggih? Duha, tahajud, rawatib. Kalau puasa, monggo kersa panjenengan Senin Kemis nggih angsal, Ayyamul Bid nggih angsal, poso 3 hari setiap bulan walaupun tidak pada tanggal 13, 14, 15 nggih angsal. Nopo melih panjenengan poso Daud tambah bagus. Kalau mengenai Al-Quran dibaca yang banyak, sedekah sing akeh. Kenapa? Pada hakikatnya Anda sedang narik pertolongan untuk diri sendiri. Pertolongan untuk apa? Supaya kita selamat dari yang namanya nafsun ammaratun bisu. Semoga Allah menyelamatkan kita semua. Amin. Semoga Allah yang Maha Agung berkenan melindungi kita. Amin. Dari semua kejahatan jiwa. Amin. Dan dari keburukan amal perbuatan. Amin ya Rabbal alamin. Kesimpulannya, jiwa itu cuma satu. Kesimpulannya, jiwa itu cuma satu, tapi klasifikasinya menjadi 3. Terkadang dia nafsun mutmainnah, yaitu ketika dipakai ibadah nyaman. Terkadang nafsun lawamah, orangnya beriman tapi kadang-kadang kepreset, maka sama jiwanya dia dicela. Dan terkadang dia terkalahkan oleh hawa nafsu yang namanya nafsun ammaratun bisu. Jiwa ini bersifat ammarah, lawamah atau mutmainnah. Yang terakhir inilah jiwa yang berada di puncak kesempurnaan dan kebaikan. Kenapa kok dibilang di puncak? Karena itu hadiah di akhir kehidupan. Ketika Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nafsun mutmainnah ini didampingi, dilindungi dan dibimbing oleh malaikat. Tahu dalilnya apa kalau dilindungi malaikat? Anda buka surah Fussilat tentang orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah itu ketika menjelang wafat, apa yang terjadi? Malaikat Allah datang kepadanya silih berganti. Terus malaikat itu ngomong apa? Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Kami yang melindungi kamu waktu di dunia. Kata malaikatnya, maka panjenengan tidak usah takut. Untuk urusan akhirat ditambahi sama malaikatnya. Wa fil akhirah nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi ketika di dunia didampingi, dilindungi, dibimbing oleh malaikat Allah, maka malaikat yang menyelamatkan panjenengan, melindungi panjenengan, menjadi bodyguardnya panjenengan ketika di dunia sampai panjenengan selamat dari yang namanya nafsun ammaratun bisu. Itu malaikat yang sama yang akan mendampingi panjenengan menjelang wafat. Allahumma amin. Itulah dia. Lah, tapi lek ndek dunya kalah terus bi hawa nafsu, nanti menjelang wafat yang datang siapa? Malaikat maut dengan penuh kegarangan. Wah, itu nari kayak wong layangan, tal culne maneh, tal culne maneh, tal culne maneh.
Sampai kematian itu begitu mengerikan untuknya. Nafsu mutmainnah ini didampingi, dilindungi dan dibimbing oleh malaikat. Malaikat memasukkan kebenaran ke dalamnya, mendorongnya untuk menyukai kebenaran, memperlihatkan indahnya wujud kebenaran kepadanya, mencegahnya dari kebatilan, membuatnya tidak memerlukan kebatilan dan memperlihatkan buruknya wujud kebatilan itu. Jadi sama malaikat ditunjukkan hakikatnya. Karena apa? Kebanyakan kebatilan itu berhias. Masih ingat ceritanya Nabi Isa? Ketika ketemu perempuan tuwek, elek, kuru, kayaknya dagingnya, tapi dandanane menor. Ingat gak cerita itu? Terus Nabi Isa tanya, mana anti? Panjenengan sinten? Kata perempuan itu apa? Ana dunia. Saya ini apa? Dunia. Terus Nabi Isa tanya, wa'an madza tabhathina an? Kamu sedang nyari apa? Dibilang nyari suami. Nabi Isa tanya, ono sing gelem. Apa kata perempuan itu? Wake. Terus Nabi Isa tanya, bagaimana keadaan orang yang nikah sama kamu? Kulluhum matu, mati kabeh. Ya seperti itu. Jadi dunia ini berhias. Maka dibilang dunia itu sihir. Kenapa begitu? Karena dia sedang menampakkan kepada kita bukan wujud aslinya. Nah tapi untuk orang yang dilindungi malaikat, malaikat buka. So, malaikat dibuka. Loh itu aslinya elek. Aslinya elek. Ditunjukkan sama malaikat. Tat minta waktu bentar. Oke tak kasih waktu bentar. Aku api anu. Iya, Yahya minta waktu sebentar mau ngomong. Ya nanti ya, sabar sih ya. Ini durung maris diselati ngomong. Waktu Ramadan baru muqaddimah, waktu habis. Memang rada greget nih, tapi kan saya latihan sabar ya. Kalau tidak ada orang semacam dia, latihan dari mana saya bisa sabar? Kenapa? Lah itu tadi ya, tauhid tadi ya, karena saya paham adanya Yahya ini kirimannya Gusti Allah ini. Sudah. Maka oleh malaikat ditampakkan aslinya, Bu. Jadi panjenengan blas gak tertarik. Blas gak tertarik. Non sewu nggih. Tapi mohon maaf, jangan dimasukkan ke dalam hati. Ini kan panjenengan sering dengar lah ya, rata-rata kalau ada na'udzubillah. Semoga Allah lindungi, Allah tutupi dan Allah selamatkan. Amin. Kalau ada orang ketahuan selingkuh, terus foto istri asli dipajang, di sebelahnya foto selingkuhan. Biasa nih Bu, untuk orang yang meripati normal, ayu pundi antara asli sama selingkuhannya? Nggak ada apa gitu yang bisa dilempar meledak gitu, nggak ada di sini. Dan non sewu itu kejadian, mungkin apa enggak? Beberapa kali di infotainment, Ustadz lihat infotainment, bukan saya, Abu Shanum. Saya ditutui tak iki loh Ustadz, Ustadz. Ya Allah, saya bilang. Kenapa kok kemudian justru maaf nggih, yang haram kelihatan cantik, padahal istrinya dilihat orang yang normal jauh lebih cantik. Wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Karena yang jelek tadi hukumnya haram, oleh setan dirias, idepe diwalik nang dukur. Jadi yang kewalik mendukur hati-hati loh, sing ngerias sinten? Saya ndak ikut ngomong ya. Idepe diwalik mendukur, alise ditawak nih sampai mburing. Iya, apalagi hidungnya dulu ini penipuan. Hidungnya itu dibikin ada make up model baru sekarang, aslinya pesek ketok mancung, itu penipuan. Nah di garis kotak gini di sini ya Bu ya caranya ya, mana ya perias garis kotak, terus ada kayak shadownya, jadi kelihatan ada bayang-bayang ketok mali mancung. Zaman saya kecil bibir yang bagus itu yang apa? Tipis. Saiki sak wali sing jedir malah api. Sekarang lek gak jedir gak api. Akhirnya kalau pakai lipstick diunggah nih, bawahnya duduk nih, net. Subhanallah, tahu kayak bagong ya. Astagfirullah. Udah. Nah maka itulah wujudnya yang oleh setan dibikin indah. Nah sementara orang yang terjaga,
dari ammaratun bisu tadi itu malaikat jadi tamengnya. Oleh malaikat ketika meripat panjenengan mulai kena sihir, kalian malaikat dibika. Krek. Lu, bakne elek. Nah kan? Bakne elek. Ketika panjenengan mau ngambil uang korupsi, ternyata apa? Lu, bakne cacing iki. Dibuka. Ketika Anda mau bohong kepada orang tua, ketoknya api, ditelok. Aduh, geni bakne iki. Antum tahu Umar bin Abdul Aziz ketika didatengin oleh bibinya minta sekeping uang emas 1 dinar, tapi yo mohon maaf sak dinar itu yo gede 4,25 gram emas. Sekarang berapa? Yo mes 10 juta ya, lebih sekarang 12 lebih. Yes, pokok duit gede lah ya, uang besar. Datang bibinya, wahai anak dari adikku, iki lho bibikmu iki butuh duit, mbok yo dikei duit. Kata Umar bin Abdul Aziz apa? Umkuthi huna, entenono dik kini. Di belakang Umar bin Abdul Aziz dikira bibiknya bakal ngambilin uang. Ternyata apa? Ambil uang di Baitul Mal yang tersimpan di kotaknya, dibakar sama dia, bakar sampai hampir leleh itu emas itu. Terus ditaruh meja, bibitnya disuruh ambil. Pas dilempar sama bibitnya sambil bibitnya teriak, kamu kepingin saya celaka wahai Umar. Apa kata Umar? Loh, kamu minta uang ini, itu sudah kamu sendiri yang minta celaka. Dengan uang ini panas kamu ambil sekarang, ini contoh kalau betul-betul uang ini kamu bawa pulang, nanti yang kamu rasakan lebih panas dari ini. Itu loh antara sihir dan hakikat. Sihirnya emas, hakikatnya apa? Api yang sangat membakar. Nah, untuk orang yang istiqomah, untuk orang yang taat kepada Allah, dilindungi oleh malaikat, matanya tidak tertutup dengan sihir-sihirnya dunia tadi. Faham boten? Sementara jiwa yang senantiasa memerintahkan keburukan, maka setan dijadikan pendamping untuk jiwa seperti ini. Tadi loh Bu, melakukan keburukan itu bukan sekali dua kali, bukan khilaf, tapi sudah menjadi kebiasaan sampai akhirnya orangnya terkenal dengan itu. Seperti bohong tadi, apa yang terjadi? Allah kirimkan untuk menjaga dia bukan malaikat, tapi siapa? Setan. Na'udzubillah min dzalik. Setan dijadikan teman yang memimpinnya. Setan memasukkan kebatilan ke dalamnya, memerintahkan keburukan kepadanya. Ini loh, kasih garis bawah. Menghias keburukan hingga terasa indah baginya. Saya sama teman-teman di SDO berapa tahun yang lalu saya lupa, mungkin 5 tahun yang lalu, lebih mungkin sebelum COVID, itu bikin judul pengajian ditolak sama TV. Waktu itu kami ikut di Madani TV Bekasi, ditolak sama pemilik TV-nya, tidak boleh karena judulnya apa? Selingkuh itu indah. Yang punya TV telepon, itu kasih tanda tanya di ujungnya. Saya bilang kalau ada tanda tanya gak seru dong. Loh kalau begini tidak bisa Ustadz, nanti ini menjadi kesimpulan seakan-akan TV saya menyiarkan bahwa selingkuh itu indah. Baru kita jelaskan maksudnya begini, indah untuk siapa? Selingkuh itu indah untuk mereka yang diganggu. Selingkuh itu indah untuk mereka yang mempertuhankan hawa nafsu. Selingkuh itu indah untuk mereka yang lupa bahwa mereka bakal mati. Selingkuh itu indah, jadi tetap judulnya selingkuh itu indah. Maka oleh setan dijadikan indah. Dampak buruk ke depannya gak kepikiran belas. Sing penting saiki indah, sing penting saiki seneng. Itu yang mereka lakukan. Coba na'udzubillah min dzalik. Coba ibu-ibu yang sedang atau akan wis mulai niat kate nyelingkuhi bojone wong, pikir ulang Bu. Bu, kesian loh mereka ini Bu. Mereka ini polos. Ndak ada niat jahat mereka ini Bu. Tapi lek panjenengan WA bendino Bu, suwe-suwe ya katut.
Sudah makan belum? Masak apa? Mampir ke rumah nih saya suapin. Langsung pengalaman mana? Habis kopi saya, emosi saya. Ini pengajian tazkiyatun nafas di emosi terus. Sudah itu kalau nafsun ammaratun bisu, maka yang mendampingi siapa? Setan. Dan apa yang dilakukan setan? Menjadikan indah perkara-perkara yang buruk. Memanjangkan angan-angan. Oh, umurku dawa. Termasuk panjang angan-angan itu apa? Dia merasa apa yang dia miliki tidak cukup, sehingga dia nguber terus. Padahal apa yang dia kejar belum tentu dia nikmati. Memperlihatkan kebatilan dalam wujud yang bisa ia terima dan ia anggap baik. Itu loh setan. Jadi batil jelas, tapi kemudian oleh setan panjenengan diajak toleran. Maka doa kita apa? Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ah. Tunjukkan yang hak itu hak dan berikan kami kemampuan mengikuti. Wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Dan tunjukkan yang buruk itu buruk dan berikan kami kemampuan untuk menghindari. Contoh paling gampang sekarang apa? Boti. Boti itu masuk TV. Boti itu di kampung dianggap lucu-lucuan. Boti itu dipakai untuk karnavalan Agustus. Nggih napa nggih? Yang ngelihat sinten? Ustadz maneh. Astagfirullah. Ya, aduh. Yang ngelihat siapa? Kita dan anak-anak kita. Sehingga memunculkan pembiaran terkesan biasa. Wong iku iso milih, gak kepingin lahir kayak ngono. Lho ya ora ono sing kepingin, tapi kalaupun seperti itu dilawan, bukan kemudian diikuti. Sing pinter titik po. Makanya ngaji ke Nur Solihin. Insyaallah pinter Anda ya. Jiwa yang tenang dan malaikat yang senantiasa menjaga jiwa ini menuntun menuju tauhid, kebaikan, kebajikan, takwa, tawakal, tobat, kembali kepada Allah, mengharap kepada Allah, memangkas angan-angan, mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian dan segala sesuatu setelah kematian. Itu kalau nafsun mutmain. Nah, sementara itu setan dan bala tentaranya dari kalangan orang-orang kafir menuntun nafsu ammarah melakukan kebalikannya. Dijak delok konser, perempuan voli. Ayo yang sering lihat perempuan voli. Ayo. Bapak-bapak ini loh. Voli perempuan itu kan badannya gemuk-gemuk, pendek-pendek. Iya. Pakaiannya gamis, ya kan? Jilbabnya besar, itu lah voli perempuan kan? Ya apa pakaiannya? Oh kebalik. Pengalaman berarti panjenengan. Nah, maka dibikin biasa. Nah, pekerjaan paling sulit bagi jiwa yang tenang adalah menghindarkan segala perbuatan dari pengaruh setan dan nafsun ammarah. Baik itu jamaah sekalian yang dapat kami sampaikan. Insya Allah kajian di Kediri mulai aktif kembali. Jadi insya Allah mulai Selasa kajian di Ar-Rahmah Stono Betek, Rebu subuh di Al-Ikhlas Dandangan, Rebu malam di Al-Irsyad, dan insya Allah yang lainnya sudah kembali normal seperti biasa. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.